Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa hadir di tempat pada hari ini, yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, hari ini sengaja dikumpulkan di mana pada hari ini itu kita agendanya yaitu di penyebaran informasi atau pengetahuan dan pengalaman budaya positif. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan hari ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Nur. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nur yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga khususnya untuk yang membacakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami persilahkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu pemaparan tentang budaya positif. Saya persilakan kepada Ibu Heni untuk menyampaikan apa itu dimensi penyebaran tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara penyebaran informasi pengetahuan budaya positif. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya di sini untuk sedikit berbagi informasi, berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan di CGP. Maaf ya Bapak Ibu guru, bukannya saya menggurui, tapi di sini kita berdiskusi saja, kita saling berbagi informasi. Jikalau ada yang salah dari saya nanti bisa dikonfirmasi saja, bisa saling berdiskusi. Nah di sini apa sih, kenapa sih saya mengumpulkan Bapak Ibu guru?
Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktu. Di sini saya mengumpulkan Bapak Ibu guru. Yang pertama karena tugas melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Ini modul 1.4 ini adalah modul terakhir di modul 1. Di modul 1 ada 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, sekarang selesai alhamdulillah modul 1. Nanti lanjut ke modul 2 dan 3. Selain itu, apa tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu guru di sini? Yaitu pentingnya budaya positif untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Tujuannya yaitu menyebarkan informasi dan pengetahuan budaya positif. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari pada materi budaya positif ini? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Upami sawer pengawas mah jangan alergi sebenarnya karena perubahan teh ulah alergi. Kenapa? Karena yaitu kita itu dari masa ke masa itu berubah zaman, berubah lagi kebiasaan, ya. Selain itu disiplin positif. Apa disiplin positif? Kalau ibu-ibu dengar disiplin, nah ini nih yang paling penting. Kalau anak-anak mau belajar terus dapat ilmu, dapat hasil, ya ini harus disiplin. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Nah ini, terus ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah ini yang paling saya menarik itu ini tentang penghargaan. Awalnya kan kita itu pikirnya kalau dengan penghargaan anak-anak itu akan termotivasi gitu ya. Tapi ternyata dihukum juga dengan penghargaan, sama dengan hukuman. Terus selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, terus posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi selanjutnya, nah sebelum ke materi, kita bermain dulu ya Bapak Ibu. Ini mainnya berpasangan. Ada ya berpasangan, cukup nih sama-sama bareng-bareng saling berpasangan. Bu Sri sama Bu Yuli yang selanjutnya sama pas ya. Ini nama permainannya cobalah buka. Nah, permainannya seperti ini. Nanti di sebelah kanan, yang sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan nanti mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Nih di tangan itu anggap saja ada suatu barang yang berharga gitu ya. Yang berharga, yang betul-betul berharga untuk diri kita. Itu anggap saja di tangan kanan kita itu ada barang yang sangat berharga. Nah tugas yang kedua nih temannya, tugasnya nanti membujuk, boleh menggelitik atau boleh memaksa, terserah yang ini ya, terserah temannya. Ini harus bisa temannya itu membukakan tangan gitu, ya. Semaksimal mungkin harus bisa membujuk atau memaksa temannya membuka kepalan tangannya itu. Siap ya Bapak Ibu? Ya siap. Yang kanan dulu, nanti setelah yang kanan giliran yang kiri ya. Kalau sudah yang kanan nanti giliran nanti yang Bu Yulian gitu. Kalau tadi Bu Sri, Bu Yulian. Siap ya? Siap. Siap. 1, 2, 3. Sisok. Jangan dia. Boleh sambil di bujuknya, boleh dengan sama uang, akan berikan uang atau diberikan mobil, silakan terserah. Satu. Udah? Belum? Siap, 1. Hitung 1.
Nah itu. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira siapa ya yang mengontrol? Nah, Mengontrol terbuka dan tertutupnya kira-kira siapa ya? Oh, ini masalah. Ya? Naruh hati. Naluri diri sendiri ya. Nah itu ya. Nah ini kita akan bahas tentang teori kontrol. Nah, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru kan biasanya, nah ini murid harus kita yang kontrol, betul? Betul seperti itu ya. Nah kan kenapa? Karena kita itu menginginkan anak itu seperti yang kita harapkan. Tetapi padahal siapa yang mengontrol? Kira-kira murid atau guru ya? Guru. Ya? Tadi katanya saat kita mengepalkan, siapa yang mengontrol? Nih si muridnya mengontrol diri sendiri. Sebetulnya murid itu mengontrol diri sendiri, tidak karena guru. Tetapi si murid mungkin mengikuti guru karena ada kebutuhan supaya gurunya peduli atau ngasih nilai yang bagus. Nah itu padahal yang mengontrol itu anak, bukan guru. Anak mungkin mengikuti guru, kontrolnya dibuka, mengikuti kontrol guru karena ada kebutuhan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Betul ya? Kita mengontrol itu karena ada efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal ini salah ya. Jangan sampai anak itu merasa bersalah. Kalau anak merasa bersalah, itu anak akan kurang percaya diri. Karena mungkin mereka mengecewakan. Kan bisa seperti itu ya. Kalau kita mengecewakan orang tua atau orang lain, gimana rasanya ya? Gimana coba? Kecewa ya. Jadi ada rasa minder, kasihan si mama. Jadi mereka ada percaya diri. Nah itu sebetulnya tidak boleh membuat anak merasa bersalah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh orang dewasa memaksa anak? Gimana Bu Epa? Boleh nggak orang dewasa memaksa anak? Sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Anak dipaksakan, kalau menurut psikologis itu mereka akan justru pengontrolan pola pikirnya tuh merasa terpaksa, dia tidak ikhlas melakukan segala sesuatu. Mantap sekali Bu Epa. Ya. Nah itu ya. Harus kita itu tidak boleh memaksa kepada anak, tetapi kepercayaan dan mendukung apa yang diinginkan oleh anak. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma belajar. Dulu, nah saat saya PPG dulu, kemarin PPG, sekarang 2023, sekarang sudah berubah lagi. Nah jangan alergi dengan perubahan. Kenapa? Mungkin karena yang tahu ilmunya itu terus berefleksi gitu ya, mencari tahu mana sih, mencari dan terus mencari mana yang terbaik bagi kita gitu ya. Nah ini perubahannya, yang pertama stimulus respon, sekarang berubah menjadi teori kontrol. Yang bagaimana? Nah awal kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita dianggap sama. Anak-anak itu harus memiliki kebutuhan yang sama. Tapi sekarang berbeda. Realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi anak-anak itu harus sekarang merdeka belajar gitu ya. Jangan disamakan karena memiliki kebutuhan yang pasti berbeda. Terus selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Padahal sekarang berganti, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita pada stimulus respon. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksakan, jangan disamakan. Keinginan orang anak sama jangan ya. Harus kita bedakan karena memiliki kebutuhan dan pandangan yang berbeda. Terus perilaku buruk itu untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau dulu pemikiran dulu itu stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Padahal setelah tadi kita bermain ya, ternyata
hanya diri kita saja yang bisa mengontrol. Anak juga hanya anak saja yang bisa mengontrol. Anak bisa ikut kontrol orang lain karena ada kebutuhan tadi ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah itu jadi jangan ada pemaksaan. Kalau di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah sekarang itu dikembangkannya ini kolaborasi. Harus ada kerjasama antara kita dan murid kita. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau untuk teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Materi selanjutnya nah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Kalau ibu-ibu dengar disiplin positif kira-kira seperti apa? Apakah ibu-ibu mau anak-anaknya disiplin atau seperti apa? Disiplin, apalagi kelas 1 ya Bu Yunita. Kalau kita belajar anak kelas 1, ngajarin anak kelas 1, aduh pusing. Kenapa pusing? Karena yaitu anak-anak belum paham tentang disiplin. Nah, di sini kita belajar disiplin positif. Menarik gak? Nah ini disiplin positif harus bagaimana biar anak-anak bisa memiliki motivasi disiplin positif. Nah disiplin positif adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah kalau sudah disiplin positif semuanya pasti tertib, budaya positif gitu ya, terjadi budaya positif. Terus selanjutnya tujuan pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau dari intrinsik itu berarti anak-anak itu ada di sini dari dalam mau sendiri gitu disiplin, tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang anak-anak duduk, kalau enggak ibu hukum, nah gitu ya. Nah padahal ini kita harusnya bisa menanamkan pada diri anak tentang motivasi untuk disiplin. Selanjutnya makna disiplin menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul ya? Ingin patuh gitu anaknya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, saat anak berperilaku positif, berperilaku disiplin, ada motivasi dari dalam dirinya. Motivasi di sini menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan anak-anak itu disiplin? Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu ya. Anak-anak takut dihukum Bu Yunita gitu ya. Jadi anak-anak disiplin, duduk yang rapi. Sih dicarekan Bu Pak Heri gitu ta. Ya, itu motivasi yang pertama. Nah, ini motivasinya motivasi eksternal. Jadi dari luar gitu, disuruh gitu ya. Terus yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini sering saya lakukan dari dulu gitu. Saya membuat penghargaan tadinya yaitu untuk meningkatkan motivasi siswa agar mau belajar. Ya gitu. Yang ketiga ada motivasi menghargai nilai-nilai yang ada pada diri. Nah ini kira-kira ini motivasi menghargai nilai-nilai pada diri itu adalah motivasinya di sini. Jadi anak-anak sudah ada di dalam hati, di dalam diri sendiri gitu. Mau disiplin itu karena ya ini nilai-nilai yang ada pada dirinya harus dikembangkan untuk menjadi sukses gitu ya. Nah ini kira-kira ibu-ibu yang mau yang mana motivasinya? 1, 2 atau 3? Yang ketiga ya. Kalau yang ketiga tidak disuruh juga anak-anak sudah disiplin gitu. Nah itu yang paling kita inginkan. Sekarang kita lihat hukuman. Nah biasanya kita untuk mendisiplinkan anak itu dengan hukuman, betul ya? Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Nanti kita cari tahu ya. Ini beda tipis hukuman sama konsekuensi. Nih hukuman biasanya anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Contoh nih saat datang dari rumah kesiangan, datang, gak tahu gitu mau digaganakan oleh gurunya. Pas datang ternyata disuruh lari 100 keliling. Nah, ini biasanya anak-anak tidak dilibatkan, tidak dikasih tahu dulu kalau hukuman, tidak dikasih tahu dulu anak bakalan lari atau dikumahakeun gitu ya pas datang. Terus hukuman itu bersifat satu arah dari guru saja karena kesel biasanya. Ayo,
gara-gara berbicara kasar atau apa, ayo lakukan ini, lakukan itu, gitu, itu hukumannya. Tanpa melalui kesepakatan. Beda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi biasanya sudah terencana dari awal. Nah, kalau kamu tidak masuk sekolah atau kesiangan datang ke sekolah, kamu nanti bakal anu. Nah, itu konsekuensi. Beda dengan hukuman ya, beda tipis. Nah, selanjutnya ada restitusi. Nah, kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kalau restitusi tanpa disuruh gitu ya, tanpa ada, jadi anak sadar sendiri. Nah, sekarang kita bedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang membedakan? Nah, ini hukuman itu identitasnya identitas gagal. Jadi jangan, kalau bisa gitu ya, kalau bisa jangan sampai ada hukuman. Karena kenapa? Hukuman itu ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Selain itu tidak nyaman anak itu dalam waktunya panjang. Kadang suka jadi dendam juga ya. Jangan sampai ada anak, kita kan tidak tahu ya anak itu apakah nanti akan seperti apa dewasanya. Kalau kita hukum biasanya nempel gitu, kesel teh sampai kenhat atau mau gimana cina, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini gitu, sampai ada anak didik yang sampai sudah dewasa ingat aja gara-gara guru ini nih gitu, ya gitu. Jangan sampai terjadi kalau hukumannya. Kalau ini konsekuensi rada sakinten gitu lah, identitasnya masih sukses. Nah, ini sesuatu harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman sama tidak nyaman, korban diabaikan. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi ini menguatkan murid dalam jangka panjang. Menguatkannya ini di dalam hati gitu ya, dalam diri. Jadi benar-benar anak itu berubah gitu. Nah, ini bedanya. Ini hukuman murid akan tersakiti katanya. Perilaku pasif agresif meningkat, siswa tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul ya? Kalau kita hukum muridnya tidak takut, waktu siun. Malahan ada pengalaman murid itu walaupun sudah gurunya tampar atau gimana, nantang aja gitu, walaupun sudah sakit juga baik. Daripada ada yang seperti itu ya, pengalaman ada yang seperti itu. Nah, itu hukuman. Kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan jangka waktu pendek. Kalau di restitusi, masalah terpecahkan. Terus siswa tidak akan berjalan bila murid aku sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini biasanya kalau kata-katanya nih, kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus bagaimana. Nah, itu ya. Kalau restitusi apa peraturannya? Nanti jadi sudah ada kesepakatan untuk restitusi lebih baik. Karena di restitusi ini kata-katanya apa yang kamu yakini gitu. Jadi apa yang kamu yakini? Apakah baik hal seperti itu? Nanti anak-anak di sini sudah ada, oh ya itu tidak baik bagi saya. Kalau saya mau sukses harus seperti ini. Nah, itu ya, ada motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya nih ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ini saat saya belajar baca modul 1.4, ini yang paling saya sesalkan. Betul sekali Bapak, saya sesalkan. Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Padahal saya udah beberapa tahun lah melaksanakan hal ini. Ini sangat saya sesalkan. Apakah terus itu bakal dibawa sama anak ke seterusnya gitu. Nah, itu saya takut. Tapi ya kenapa? Gimana lagi? Ini karena awalnya kan ya dari sananya juga harus seperti itu, ngasih ilmunya ya seperti itu. Tapi setelah refleksi mungkin dari atas juga sama, orang yang paling pintar juga sama refleksi, oh ternyata penghargaan itu sama dengan dihukum. Saya pernah alami itu gitu. Yang pertama nih, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya gara-gara dikasih hadiah saja gitu ya. Tapi kalau tidak ada hadiah, anak teh males, sih itu masih hadiah. Biasanya dipasihan 5.000, sana iya jadi 2.000 gitu ya. Betul nggak? Pengalaman mengalami Bapak Ibu?
Iya. Selanjutnya nih, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, itu saya juga pernah alami nih. Waktu itu di kelas 2, Bu Epa yang ngajar katanya suka ngasih 5.000 gitu ya. Pas saya ngajar, ngasihnya bintang. Anak-anak teh, "Oh, Ibu, Mama Lima udah dikasih 5.000, ayeuna." Jadi mah tidak semangat gitu ya. Karena dikasihnya cuma bintang si Ibu mah gitu ya. Terus selanjutnya jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Betul nggak? Anak-anak bakal kecewa nggak kalau tidak dikasih penghargaan? Betul ya? Iya. Terus selanjutnya penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingannya itu menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu sudah saya alami. Ada yang orang-orang tertentu yang saya mah gak bisa baca, gak bisa berhitung. Akhirnya mereka diam, tidak mau berusaha. Disuruh ngitung matematika, sok bala 7 kali 8, 8 kali 8. Karena dia tidak bisa ya, hari-hari we. Gitu? Dialami ya? Nah itu. Sebetulnya banyak sekali nih dihukum oleh penghargaan itu. Ini hanya contoh yang sudah saya alami saja. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Jadi lebih baik UN-nya Ya, yang lebih baik itu sebentar. di stop aja apa Oh, yang penghargaan? Ya. Untuk penghargaan mungkin kita hilangkan sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung. Iya. Mungkin anak kaget kalau langsung ya. Si ibu jadi pelit. Nah itu. Atau nanti sedikit-sedikit saja. Awalnya kali-kali biasanya minum, kali-kali sedikit terus kemang tahu. Ini yang paling efektif kita gunakan. Kalau tadi hukuman tidak boleh, konsekuensi rada sakinten gitu ya. Terus penghargaan sakinten oke. Nah, ini yang lebih baik. Namanya restitusi. Apa sih restitusi? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dalam diri gitu ya. Betul-betul memiliki disiplin positif. Berikut ini adalah yang membedakan restitusi dengan program disiplin lainnya. Nah, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi bukan karena salah nih, saya harus seperti ini. Jadi bukan menebus, tapi untuk belajar dari kesalahan. Saya salah berarti harus seperti ini gitu. Kalau yang lain kan menebus kesalahan, saya tidak masuknya kesiangan berarti kudu ngerjakeun di akhir orang lain istirahat, dia lapar gitu kan, kasihan ya. Nah, kalau restitusi itu bukan menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, saya ini salah, berarti besok harus seperti apa biar tidak salah gitu ya. Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, tadi ya, kalau dengan hak penghargaan hubungan dengan teman jadi pasea gitu. Gara-gara si itu mah reki ka hiji wae, abi mah teu biasa reki ka hiji jadi kadua, jadi marah, jadi hubungannya jauh. Terus sama guru juga kan jadi kesel oge, apalagi dihukum. Ngomong lamun dihukum naku pamegetnya. Guru eta tah. Gara-gara guru eta abi teh kesel gitu kan sampai nanti dewasa ingat di sini karena dihukum gitu. Terus restitusi juga adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, ada tawaran, ada kolaborasi dengan anak gitu ya. Sama anak harus seperti apa. Jadi anak teh, oh iya kan ini sudah saya yakini, sudah didiskusikan gitu. Jadi anak sadar sendiri. Terus restitusi menuntun untuk melihat dari dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti kita belajar tentang kebutuhan dasar apa sih gitu ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, bagaimana agar restitusi ini bisa kita implementasikan atau kita laksanakan? Nah, sebelum ke restitusi, nah untuk tahu bagaimana cara menyelesaikan melaksanakan restitusi, nah kita harus mengetahui dulu
kebutuhan dasar dari manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ini ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan diterima, ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kita bahas, nah kita nonton ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah itu ya Bapak Ibu, sebelum kita melakukan restitusi itu berarti harus memahami dulu kebutuhan dasar daripada murid-murid kita gitu ya. Jadi jangan sampai anak berperilaku salah itu kita langsung vonis bahwa itu salah gitu ya. Tapi ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi katanya ya. Jadi harus lihat dulu kenapa nih si ini tidak masuk kelas, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya. Oh karena tidurnya kurang gitu ya, tidurnya malam ting. Nah itu nanti kita itu harus belajar seperti itu, mencari tahu kebutuhan dasar dari murid. Nah selain itu selain kebutuhan dasar yang perlu kita cari tahu, nah sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi kita belajarnya tentang kebutuhan. Sekarang untuk restitusi juga kita harus tahu tentang posisi kontrol. Ada di mana sih diri kita? Bapak Ibu guru itu ada di posisi kontrol yang mana? Terus mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita hilangkan posisi kontrolnya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Posisi kontrol. Nah kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya sekarang ada di mana ya? Masih di sebelah mana? Tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai dan manajer. Soalnya ya nggak apa-apa, pemuda nggak dicuri. Tidak ada yang sebagai penghukum. Tidak. Alhamdulillah ya, di sadar gali mah sadar gali. Tidak ada. Cuman kalau rasa bersalah, kadang ya saya juga suka membuat anak karunya kan mama gitu kan. Di rumah juga seperti itu, padahal ternyata itu tidak baik. Jadi anak-anak itu kadang jadi asa minder gitu ya, rendah diri, bukan rendah hati tapi rendah diri. Terus teman, biasanya kita teman ya, posisi kontrolnya sama anak-anak, oh iya sok gak apa-apa. Padahal ternyata teman juga itu sama, kurang efektif karena bisa ketergantungan. Ayo nama dari ajan aja Bu Yuli, da Bu Yuli mah geus akrab jeung abdi. Saat ngajar sama Bu Epa, ternyata Bu Epa galak gitu ya. Jadi jadi beda gitu ya sikapnya anaknya. Nah itu. Terus ada juga posisi kontrol sebagai pemantau. Nah itu pemantau. Biasanya kalau pemantau masih menggunakan bukan hukuman tapi konsekuensi gitu ya, masih menggunakan konsekuensi. Apa konsekuensinya kalau tidak masuk, harus bagaimana gitu ya, ada konsekuensinya. Tapi
masih rada leuheung gitu kan. Kalau manajer ini lebih ke anak itu diberikan kesadaran diri. Jadi anak menyelesaikan sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah, itu manajer. Kira-kira yang mana yang harus kita laksanakan? Yang baik yaitu tadi sebagai manajer. Tapi ya kalau kita tidak bisa, mungkin untuk pemantau masih kita bisa gunakan. Tapi jangan sampai jadi penghukum, Pak Asep. Ulah ngahukum deh ya nama. Mendingan jadi pemantau aja. Konsekuensi. Nih kalau tidak ikut olahraga, apa konsekuensinya? Nilai berkurang gitu ya. Jadi masih ke pemantau kalau itu. Tidak apa-apa untuk pemantau. Kalau untuk penghukum, kasihan. Anaknya nanti ya bisa jadi kurang ya itu beban mental. Nah itu ya. Nah tadi kita sudah mengenal kebutuhan dasar, sudah mengenal juga posisi kontrol. Nah kita akan dibawa kemana nih kalau sudah mengenal? Nah untuk restitusi selain tadi ada kebutuhan dasar yang harus kita kuasai, ada posisi kontrol juga. Nah ada juga keyakinan kelas. Nah ini sekarang yang kita gencar digunakan atau dilakukan itu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Itu kan hampir sama ya. Kesepakatan, kalau kesepakatan itu berarti ada kesepakatan, ada kolaborasi, ada kerjasama dalam membuatnya. Tapi sebetulnya ini yang perlu ada di dalam diri anak-anak atau manusia, keyakinan kelas. Yakin gitu di dalam diri. Apa? Kenapa? Saya harus jujur. Nah itu. Kalau kita ada peraturan di jalan itu harus memakai helm. Kenapa ya harus memakai helm kira-kira? Bisa ditilang. Selain bisa ditilang? Aturan di jalan raya. Iya, selain aturan yang paling penting. Nah, itu untuk pelindung, untuk keselamatan, yang untuk keamanan. Nah itu keyakinan itu yang harus kita tanamkan di dalam diri anak itu, bukan karena takut dihukum, takut bisa ditilang ke polisi, tapi nilainya yang paling harus ada di dalam diri anak itu keselamatan. Saya pakai helm untuk keselamatan. Kalau celaka ini terbentur kan ada helm yang melindungi kepala kita gitu ya. Itu yang paling penting yang harus ditanamkan kepada anak itu yakin. Oh, kenapa saya harus jujur? Kalau saya jujur, nanti orang-orang percaya pada kita. Kalau sudah percaya, gampang untuk bekerja atau melakukan sesuatu yang lain gitu ya. Itu yang paling penting ada pada diri anak itu yakin. Nah, kita pakai masker nih saat COVID. Apa? Kenapa harus pakai masker? Bisa dihukum ke guru atau seperti apa? Nah, untuk menjaga kesehatan. Nah, itu nilai yang harus ada pada diri anak itu. Nilai di dalam diri itu, kalau saya pakai masker, saya akan sehat karena banyak virus sekarang, nah gitu. Ya. Nah, itu yang harus ditanamkan pada diri anak. Biar anak ada motivasi intrinsik di dalam dirinya. Oh, kalau saya belajar dengan tekun, tertib, disiplin, saya akan dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, saya akan sukses. Nah, itu harus ada harus ditanamkan pada diri anak itu seperti itu. Keyakinan kelas, bukan peraturan. Tidak boleh ngomong, tidak boleh bertengkar sama teman, atau tidak boleh makan di kelas. Itu tujuannya apa? Jadi harus ada pada diri anak itu keyakinan, kalau saya makan, kalau saya bermain di kelas saat belajar, saya tidak akan dapat ilmu. Nah, itu harus ada penanaman nilai pada diri anak. Nah, itu keyakinan kelas bersifat abstrak. Kalau keyakinan kelas itu ya abstrak, tidak konkret, tidak kelihatan gitu. Jujurnya seperti apa? Kalau jujur berarti tidak ngambil uang orang lain, terus berbicaranya tidak bohong, abstrak gitu, tidak langsung terlihat. Terus keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal, umum. Ya. Jadi tidak khusus. Contoh disiplin. Nilainya nilai disiplin. Berarti apa nilai disiplin itu? Banyak kan ya? Tidak makan saat belajar, tidak ngobrol saat belajar. Nah, itu universal. Pernyataan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
harus positif ya Bapak Ibu. Nanti dilihat, dikaji keyakinan kelasnya di kelas, apakah ada negatifnya atau positif. Contoh, tidak makan di kelas harusnya apa? Makan saat istirahat gitu. Jadi jangan ada kata tidak gitu. Tidak ngobrol berarti apa? Ngobrol saat istirahat. Mendengarkan guru gitu ya. Mendengarkan guru saat belajar. Jadi kata-katanya harus diganti, jangan negatif gitu, harus positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak ya, maksimal itu 5 katanya. Kalau yang baik itu 3, tapi 3 itu nanti boleh Bapak Ibu jabarkan lagi di poin-poin yang lain. Contoh jujur itu apa? Menghormati gitu ya, menghormati dan menghargai dan menghormati orang lain. Apa, tidak bicara saat guru menerangkan dan sebagainya. Nanti ada poin yang lain, tapi untuk kesepakatan kelas cukup 5 poin saja, tapi yang umum, terus tidak negatif juga gitu ya. Terus selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Dan selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah jangan sampai gurunya cek guru nate mau seperti ini nih di kelas. Nah jangan seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan sama anak. Ini mau apa? Kalau kalian mau belajarnya aman, nyaman, tentram, seperti apa? Harus ada apa? Coba sebutkan apa saja gitu yang harus kalian lakukan biar saat belajar itu aman, nyaman, tentram gitu ya. Nanti sama anak saling anaknya berkontribusi, harus mencurahkan pendapat juga apa yang harus ada gitu biar aman, nyaman, dan tentram saat belajar. Nah nanti kita lihat lagi, kaji lagi, kelompokkan lagi biar menjadi sedikit gitu. Jadi jangan terlalu banyak keyakinan kelasnya. Terus terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah kalau sudah ada terdaftar gitu ya, ada keyakinan kelasnya, saat mau belajar kita langsung itu dulu. Jadi jangan langsung ngajar gitu. Lihat dulu, masih ingat keyakinan kelas kita apa saja. Jadi anak teh ingat, oh ini sudah sepakat nih sama gurunya harus seperti ini. Saya sudah yakin bahwa jujur itu harus diterapkan pada diri. Nah gitu. Terus dikaji, dipantau dari waktu ke waktu tiap hari ya. Sebelum mengajar. Ini harus dipantau biar nanti anaknya paham, ngerti, terus mana yang harus ditambahkan dan mana yang harus dikurangi gitu. Jadi hantem teh tadi baca-baca gitu, mah ayah keyakinan kelas teh, tapi tadi baca tidak dilakukan, terus tidak ditanamkan lagi ke anak. Selanjutnya nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Jadi kalau anak kelas 1 jangan terlalu umum juga ya, biar anak kelas 1 mah kan nggak paham ya jujur. Seperti apa bu jujurnya? Nah, dijabarkan gitu, jabarkan. Ulah umum ting. Nah, tadi sudah paham dengan kebutuhan manusia, posisi kontrol juga, sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini cara melakukan segitiga restitusi atau restitusi biar anak nanti muncul motivasi intrinsik. Nah ini ya, tahapannya yang pertama ada menstabilkan identitas yang seperti apa nanti, terus validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung kita itu memvonis anak ini salah, tapi harus kita ini dulu, menstabilkan dulu biar anaknya apa? Biar anaknya tidak tegang gitu ya. Biar anaknya bisa betul-betul mengungkapkan kebenaran. Jangan sampai kamu salah. Jadi anak teh tidak mau jujur, merinding atau nama sieun gitu ya. Jadi takut ke kita, jadi nggak bisa jujur. Nah itu harus distabilkan dulu. Nggak apa-apa. Kamu berbuat seperti itu nggak apa-apa. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak apa-apa gitu. Itu dulu, menstabilkan dulu. Setelah stabil, anaknya sudah nyaman, sudah tenang, tidak terbebani. Nah baru kita validasi kesalahan. Jadi
ditanya apa alasannya, kenapa kamu seperti itu. Itu jangan kamu salah gitu, jangan langsung gitu. Jadi kenapa, apa yang kamu lakukan, kenapa bisa seperti itu, dicari tahu apa kebutuhan anak yang belum terpenuhi gitu. Contoh, ada anak datang terlambat, nah distabilkan dulu anaknya sana nyaman heula, jangan kenapa kesiangan, kayak tadi ya, kenapa kesiangan di rumahnya, kenapa, oh bu karena saya main HP terus, tidurnya telat gitu ya, jadi jam 8 nggak bisa bangun atau gimana. Nah itu anaknya divalidasi, oh ditanya alasannya kenapa gitu ya. Nah setelah itu baru tadi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Terus apakah penting hal tersebut ditanamkan pada diri kamu? Kalau kamu terlambat kira-kira seperti apa? Oh bu, akan biasanya pelajarannya tertinggal gitu ya. Jadi si anak itu harus ada keyakinan di dalam diri, oh saya salah, saya harus datang tepat waktu karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, dengan kesepakatan kelas. Nah itu ya, jadi ada 3 tahap. Tadi apa Bu Epa? 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan. Apa alasannya? Ada cara yang lebih efektif yang untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu tentang validasi tindakan yang salah. Terus setelah itu baru menanyakan keyakinan biar anak paham, oh ini salah. Anak tidak akan melakukan lagi, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu ingin menjadi seperti apa nanti ke depannya? Mau jadi sukses? Atau mau jadi orang yang tidak sukses? Nah itu anak memilih nanti. Jadi yakin dalam diri, oh saya mau sukses nih, saya datangnya harus tepat waktu. Selain itu saya juga harus mendengarkan, harus disiplin. Nah nanti jadi ada motivasi di dalam diri mereka gitu ya. Ini cara segitiga restitusi. Nah itu ya, sudah materi kita sudah selesai. Tadi apa saja katanya untuk melaksanakan segitiga restitusi? Harus tahu dulu kebutuhan anak ya, harus tahu dulu posisi kontrol yang mana nih, kita mau di mana. Berarti yang mana yang paling efektif? Manajer ya. Setelah itu buat keyakinan kelas. Kalau sudah yakin, nah baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Nah ini pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep budaya positif. Saya alhamdulillah sudah melaksanakan walaupun belum maksimal. Nah di dalam menerapkan budaya positif itu kita memerlukan kolaborasi. Jadi harus membuat keyakinan kelas itu bareng-bareng gitu ya. Selain itu ya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru juga. Saya mungkin segitu materi budaya positif yang sudah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Mungkin ada pertanyaan atau masukan, boleh mangga Bapak Ibu. Kita tutup saja, silakan Bu Epa. Ya, terima kasih Bu Heni. Kita mulai dari jam 10 ya sampai jam 1, berarti 3 jam ya. Cukup memuaskan ya untuk pemberian materi tentang pentingnya budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita untuk kemajuan anak-anak mungkin ya Pak ya, untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Bu Heni. Semoga sukses selalu, semoga lulus CGP-nya. Dan mungkin acara yang selanjutnya kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Asep. Mangga silakan Bapak ngadoa heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu barakahi bukarannya apa
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.